Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas polemik pencucian uang di kita Kementerian lihat Keuangan. perbandingan data dugaan TPPU 2009-2023 yang kemarin disajikan pada rapat dengan Komisi 3 tanggal 11 April 2023. Pak Mahfud MD sebagai Ketua Komite TPPU merangkap sebagai Menko Polhukam dan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan merangkap sebagai anggota TPPU, anggota Komite TPPU sepakat kompak menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data yang disajikan oleh Menteri Keuangan pada saat rapat dengan Komisi 11 DPR RI dengan data yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD pada saat rapat dengan Komisi 3. Namun kalau kita lihat di sini dari dua perbandingan data yang disampaikan oleh Pak Mahfud di Komisi 3 dengan data yang disajikan oleh Ibu Sri Mulyani dan ditambah dengan beberapa tambahan datanya, kita lihat ada perbedaan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, Pak Mahfud menggunakan istilah jumlah LHA. Agregatnya memang 300 buah. Sedangkan Ibu Sri Mulyani menggunakan istilah suratnya, bukan LHA. Sama jumlahnya 300 buah dengan jumlah Pak Mahfud menyatakan transaksi keuangan mencurigakan dengan agregat 349 triliun. Sedangkan Ibu Sri Mulyani tidak menggunakan istilah PKM. Beliau hanya menjelaskan bahwa nilai dari surat yang dikirim oleh PPATK kepada Kementerian Keuangan dan kemudian juga dikirim ke APH, gitu kan, itu jumlahnya 349. Ini menarik karena istilah LHA dengan surat ini sangat signifikan perbedaannya. Mari kita lihat bersama-sama perbedaan pertama bahwa Pak Mahfud menyebut LHA, sedangkan Ibu Sri Mulyani menyebut sebagai surat. Apa yang dimaksud LHA? LHA merupakan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dihasilkan oleh PPATK. LHA ini merupakan produk akhir dari analisis banyak transaksi keuangan mencurigakan dan laporan-laporan ataupun informasi lain yang dipunyai oleh PPATK, diolah dan akhirnya menjadi produk yang namanya laporan hasil analisis. Jadi bisa saja satu LH itu berisi ratusan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, ketika sudah jadi produk yang namanya LHA, itu merupakan produk yang sudah setengah matang. Artinya di situ ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Makanya Pak Mahfud sebagai guru besar di bidang hukum menyatakan bahwa 349 triliun tersebut merupakan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Diserahkan kepada aparat penegak hukum dan termasuk kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti terkait dengan adanya tindak pidana asal yang merupakan tindak pidana pokok yang akhirnya dari tindak pidana asal misalnya korupsi maupun narkotika, ini uangnya dicuci agar menjadi uang yang halal. Nah, kita lihat ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani menyatakan ini surat dari PPATK. Beda dengan LHA yang disampaikan Pak Mahfud. Karena dalam surat PPATK ini tidak hanya berisi terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan atau LH atau LHP, tapi termasuk juga informasi ya yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Jadi pihak Kementerian Keuangan proaktif meminta data kepada PPATK. Nah, disinilah perbedaan mendasarnya. Ibu Sri Mulyani sebagai seorang ekonom yang paham masalah akuntansi dan keuangan menggunakan istilah surat. Karena beliau menganggap bahwa tidak semua isi dari surat ini terkait dengan
LHA atau LHP, atau terkait dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Beda dengan Profesor Mahfud yang menyatakan bahwa 349 triliun tersebut merupakan tindak pidana ataupun indikasi dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau kita lihat, Ibu Sri Mulyani itu menggunakan istilah yang lebih besar. Artinya lebih global lah ya, lebih besar dibandingkan dengan istilah Profesor Mahfud yang sangat spesifik terkait dengan bidang beliau yang merupakan orang hukum. Jadi beliau menyatakan ini adalah LHA, laporan hasil analisis transaksi keuangan PPATK. Apa perbedaan kedua? Perbedaan kedua sebenarnya masih berhubungan dengan perbedaan pertama. Ini terkait dengan kualitas informasi. LHA itu isinya adalah transaksi keuangan mencurigakan. Nah, dari transaksi keuangan mencurigakan ini mungkin banyak kita yang belum paham apa ini maksud transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan yang mencurigakan itu artinya adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan dari orang yang melakukan transaksi keuangan tersebut. Misalnya, saya yang di rekeningnya biasanya mendapatkan gaji bulanan 10 juta, gitu ya. Tiba-tiba di rekening saya ada masuk transaksi ataupun penerimaan uang sebesar 1 miliar. Ini merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga akan dilaporkan oleh bank atau penyedia jasa keuangan lainnya kepada PPATK. Ini yang disebut transaksi keuangan mencurigakan. Apalagi yang disebut transaksi keuangan mencurigakan. Ini merupakan transaksi keuangan yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan. Ya, misalnya penyedia jasa keuangan seperti perbankan itu wajib melaporkan transaksi tunai melalui bank yang nilainya di atas 500 juta. Itu wajib dilaporkan penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Nah, bisa jadi oleh pelakunya itu dipecah-pecah. Ya, transfernya dipecah-pecah. Misalnya 500 juta tadi dipecah menjadi 250 juta, 250 juta untuk menghindari adanya pelaporan transaksi. Ya, tidak termasuk terkait dengan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan cash transaction report, tapi termasuk terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan atau suspicious transaction report. Nah, bisa jadi TKM atau transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi keuangan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana asal. Tindak pidana asal itu bisa berasal dari korupsi, narkotika, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabean, tindak pidana perbankan, dan seterusnya. Nah, jadi kualitas informasi menurut Pak Mahfud dari seluruh 300 laporan tadi itu, laporan hasil analisis itu, kualitas informasi yang terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada rapat dengan Komisi 3 tadi itu. Beliau menyatakan bahwa informasinya tidak semata-mata terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan, tapi juga terkait dengan informasi yang diminta oleh pihak Kementerian Keuangan untuk keperluan internal Kementerian Keuangan, misalnya untuk promosi jabatan, untuk bahan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan audit, dan seterusnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Bu Sri Mulyani menyatakan juga bahwa surat dari PPATK itu isinya adalah kumulatif ya. Akumulasi transaksi selama 15 tahun terkait dengan Kementerian Keuangan atau terkait dengan pihak afiliasinya. Misalnya, ini maksud akumulasi itu seperti apa? Misalnya ini, taruhlah terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai pajak dari wajib pajak. Taruhlah sebesar 5 miliar. Nah, ketika pegawai pajak tadi menerima gratifikasi sebesar 5 miliar, kemudian ditaruh di perbankan sebesar 5 miliar. Nah, ketika transaksinya dimasukkan perbankan, maka transaksi tersebut akan dicatat oleh Kementerian Keuangan sebagai transaksi yang mencurigakan.
Kemudian, setahun kemudian, uang 5 miliar tadi yang dimasukkan ke deposito ataupun ke gironya pegawai pajak tadi itu digunakan untuk investasi saham sebesar 5 miliar lagi. Nah, 3 tahun kemudian, investasi saham tadi itu dicairkan dan digunakan untuk investasi di bidang properti sebesar 5 miliar juga. Nah, 5 tahun kemudian, pegawai pajak tadi itu menjual propertinya dan digunakan untuk misalnya investasi di suatu perusahaan, misalnya perusahaan otomotif atau perusahaan baru gitu ya. Maaf. Jadi kalau kita lihat transaksi dari tindak pidana korupsi itu sebesar 5 miliar. Namun akumulasi transaksinya itu sebesar 20 miliar. Dari mulai placing di perbankan sebesar 5 miliar, dibelikan saham sebesar 5 miliar, diberikan properti sebesar 5 miliar, kemudian diinvestasikan ke perusahaan sebesar 5 miliar. Jadi ada 20 miliar transaksinya. Ini bedanya. Dan ini yang diterangkan Bu Sri Mulyani yang kadang-kadang bagi orang awam termasuk anggota Komisi 3 itu masih membingungkan. Nah, kemudian perbedaan ketiga apa? Ini terkait dengan perbedaan detail ya, detail data yang kita lihat di misalnya tadi ya di tabel tadi kita lihat antara tabel yang berwarna kuning, hijau dan biru antara yang disajikan oleh Pak Mahfud dengan yang disajikan oleh Bu Sri Mulyani meskipun agregatnya sama tapi detailnya berbeda. Kenapa detail ini bisa bermasalah? Karena dalam penanganan kasus tindak pidana itu sifatnya harus konkret dan nyata. Jadi, konkretnya itu sebenarnya 3 atau 2, 5 atau 4. Itu harus jelas. Tidak bisa kita data yang disajikan di dalam penanganan kasus tindak pidana itu berbeda. Walaupun bedanya pun hanya 1 atau 2, itu termasuk perbedaan juga. Nah, kenapa di sini perbedaan tersebut juga perbedaan yang signifikan dalam penanganan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang. Jadi dari 3 perbedaan tersebut, kami bisa simpulkan bahwa presentasi Ibu Sri Mulyani itu lebih proper ya. Lebih proporsional, lebih komprehensif, lebih detail, dan paling gampangnya adalah apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani itu lebih berkualitas dibandingkan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud. Sehingga saya menyatakan bahwa Bu Sri Mulyani dalam kasus ini menang telak sekitar 3-0 terkait dengan putusan tersebut. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tadi? Apa yang menyebabkan heboh seolah-olah ada pertentangan data antara Pak Mahfud dengan Ibu Sri Mulyani? Masalah utamanya sebenarnya adalah dari PPATK. Karena mereka berdua, Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud, itu sama-sama mengambil datanya dari PPATK. Namun analisisnya, penyajiannya berbeda. Kenapa? Karena PPATK tidak menyajikan data dengan baik. Sehingga bisa aja penafsirannya masing-masing itu berbeda. Kayak gitu ya. Istilah saya, PPATK itu merupakan akar masalah atau penyebab adanya kehebohan ini. Kenapa saya sebut menjadi akar masalah? Pertama, kita berkaca pada 200 surat PPATK Kementerian Keuangan senilai 275,6 triliun, kita lihat hampir tidak ada aset recovery-nya. Seharusnya kan kalau memang 275,6 triliun di Kementerian Keuangan atau yang disebut Pak Mahfud 349 triliun itu merupakan diduga merupakan tindak pidana pencucian yang ada tindak pidana asalnya, itu seharusnya itu bisa direcovery kan. Berapa dari sini itu yang bisa dikembalikan kepada negara. Itu yang disebut aset recovery gitu ya. Misalnya tadi itu ya, pegawai pajak mendapatkan gratifikasi 5 miliar. Ketika di proses persidangan, itu bisa aja 5 miliar tadi itu disita untuk negara. Sehingga aset recovery-nya 100%. Tapi kalau kita lihat dalam kasus ini, ya, ending dari surat PPATK ke Kementerian Keuangan sebesar 200 surat tadi itu, ternyata
endingnya kebanyakan merupakan tindakan administrasi berupa hukuman disiplin bagi 193 pegawai Kementerian Keuangan dan 9 surat yang diteruskan kepada aparat penegak hukum. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini yang bisa menjadi tanda tanya besar bagi kita. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh PPATK ini? LHK, LHP? Nah, kalau merupakan LHK atau LHP, kualitas informasinya seperti apa? Mengapa hal tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan maupun oleh aparat penegak hukum? Nah, ini yang perlu nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian kedua, kenapa PPATK saya sebut menjadi biang masalah ataupun akar masalah penyebab dari kehebohan ini? Saya perhatikan PPATK terkesan kurang proaktif ya dalam menjelaskan angka 349 triliun ini. Sehingga hampir sebulan ini menjadi polemik terus. PPATK seolah membiarkan publik, termasuk Komisi 3 ya, mengambil kesimpulan sendiri. Dan repotnya, sebagian besar publik menganggap, mengasumsikan bahwa 349 triliun itu merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Karena kenapa? Kebetulan polemik ini ataupun kehebohan ini muncul ketika ada kehebohan sebelumnya terkait dengan pegawai pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo yang begitu heboh dan begitu menyita perhatian publik sehingga ketika ada informasi terkait dengan angka 349 triliun, jadi seolah-olah ada korupsi di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun. Nah, sayangnya nih PPATK kurang proaktif menjelaskan masalah ini. Padahal kan PPATK merupakan ahlinya di bidang ini. Nah, sedangkan publik sendiri tidak banyak yang tahu terkait dengan apa sih yang disebut akumulasi transaksi, apa sih yang disebut dengan LHA, apa sih yang disebut transaksi pembiayaan dan seterusnya. Ini yang menjadi masalah utama. Nah, kesimpulan saya kenapa saya sebut PPATK tadi menjadi akar masalah atau penyebab kehebohan ini. Nah, penyebab utamanya adalah kualitas LHA, LHP, informasi ataupun rekomendasi yang disampaikan PPATK kepada pihak terkait itu kurang berkualitas, utamanya terkait dengan LHA, LHP. Kalau di dalam rapat Komisi 3 kemarin kan diibaratkan PPATK menjadi gelandang ya, memberikan umpan matang kepada striker. Strikernya adalah aparat penegak hukum. Jadi PPATK memberikan umpan matang berupa LHA dan LHP berupa laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Nah, pihak aparat penegak hukum lah yang mencetak gol, yang artinya menindaklanjuti untuk melihat ataupun membuktikan adanya tindak pidana asal, baik berupa korupsi, narkotika, dan seterusnya, dan adanya tindak pidana pencucian uang. Tapi kita lihat sampai saat ini tindak lanjut dari APH itu sangat rendah sekali. Kurang dari 30%. Sehingga kenapa FATF, Financial Action Task Force, itu mengkritik Indonesia karena nilai transaksi yang mencurigakannya sangat besar, tapi hasil recovery-nya sangat rendah. Nah, ini yang harus kita cari solusinya bersama-sama. Kenapa PPATK kurang bisa melayani atau memberikan umpan matang kepada para striker aparat penegak hukum? Ini terkait dengan kewenangan PPATK yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan peraturan undang-undangan yang membackup kinerja PPATK juga sangat terbatas. Nah, untuk itu mari kita dorong bersama-sama agar PPATK bisa menjadi kuat. Kemudian apa yang dilakukan Profesor Mahfud itu terus dilakukan karena memang dengan ada informasi Profesor Mahfud ini kan kasus ini menjadi viral ya, sehingga akhirnya menjadi perhatian publik dan biasanya tindak lanjutnya akan lebih serius. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.